Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa channel MTS As-Salam yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita dapat melanjutkan kajian kitab Al-Akhlaqul lil Banin jilid yang pertama pada bab yang berikutnya, yaitu bab ke-9 Adabul Manzil, yakni bagaimana etika atau adab yang baik selama berada di rumah. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, alangkah baiknya kita mengirimkan hadiah Al-Fatihah kepada muallif atau penulis kitab, yakni Syekh Umar bin Ahmad Baroja, dengan harapan semoga apa yang kita kaji hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Ala hadzal niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul manzili, adab atau akhlak di rumah. Yajibu 'alal walad, wajib atas seorang anak, ayyura'iyal adab, untuk memperhatikan adabnya, fi manzilihi, di dalam rumahnya, bi ayyahtarima walidayhi, di antaranya ialah dengan menghormati kedua orang tuanya. Nah, seperti yang kita ketahui tentang sebuah hadis yang kita ketahui yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridha Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Maka daripada itu, kita sebagai putra-putri, anak dari kedua orang tua kita, sebisa mungkin harus selalu menghormati kedua orang tua untuk mendapatkan ridho dan restunya, sehingga Allah pun akan meridhoi kita semua, insyaallah. Dan jangan sampai kita membuat orang tua kita marah, agar Allah pun tak murka kepada kita semua. Wa ikhwanihi wa akhwatihi, dan menghormati saudara laki-lakinya ataupun saudara perempuannya. Nah, di sini misalnya kakak-kakaknya atau adik-adiknya ya yang di rumah, baik itu laki-laki atau perempuan. Wa kullu man fil manzil, dan semua orang yang ada di dalam rumah. Misalnya baik itu saudara, kakek, nenek, pembantu, atau siapapun orang yang ada di dalam rumah. Nah, kita harus tetap menghormati sebagai bentuk adab kita. Wala ya'mala syai'an, dan tidak melakukan suatu hal, yughdibu ahadam minhum, yang membuat salah satu dari mereka menjadi marah karena ulah kita yang mengganggu misalnya. Kemudian wala yu'anida akhahul kabir, dan tidak membantah saudaranya yang lebih besar. Wala yukhasima akhahus shaghir, serta tidak memusuhi atau nakal kepada saudaranya yang lebih kecil darinya. Nah, jadi kesimpulannya pada yang lebih tua ini seperti kakak, kita harus hormat ya. Hormat dan jangan suka membantah. Sedangkan kepada yang lebih kecil seperti adiknya, nah, kita itu harus senantiasa menyayangi. Jangan sampai kita malah jahil ya sama adik-adiknya. Jangan sampai kayak gitu. Wala yu'ziyal khadim, dan tidak menyakiti para pembantu. Nah, di sini posisinya para pembantu atau orang-orang yang bekerja di rumah untuk membantu urusan-urusan di rumah kita. Misalnya ada kuli bangunan ya, kita lagi membangun renovasi di rumah. Nah, kita tetap harus menghormati mereka ya. Kita harus tetap menjaga adab kita kepada mereka semua. Wa iza la'iba, dan apabila bermain di rumah, la'iba binizam, maka bermainlah dengan disiplin.
Nah, maksudnya apa? Maksudnya ialah kita sebagai anak harus tahu nih kapan aja sih waktunya bermain dan waktunya belajar, ngaji, sholat dan sebagainya. Nah, itu semua harus dilakukan sesuai pada waktunya secara disiplin dan teratur. Ya, jadi jangan main seharian. Kita juga harus tahu batasan-batasan waktunya. Bil ghairi siyahin, dengan tanpa berteriak-teriak. Jadi kalau lagi main ini jangan berisik ya, apalagi sampai teriak-teriak, itu tidak boleh. Wala harakatin la taliqa bihi, dan tidak melakukan suatu hal yang sekiranya itu mengganggu atau merusak apa-apa yang ada di rumah. La siyama idza kana ahadun fil bait, terutama apabila ada seseorang di rumah, naiman au maridhan, yang sedang tidur atau sedang sakit. Nah, dalam hal ini seperti misalnya ada kita yang kecil sedang tertidur, ataupun kedua orang tua kita atau salah satu orang tua kita sedang sakit, lalu kita berisik nih saat bermain, maka hal itu akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu hal tersebut harus dihindari. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh main ketika ada orang yang tidur atau sakit di dalam rumah. Masih boleh main, akan tetapi harus diingat mainnya secara wajar sehingga tidak mengganggu ya, tidak mengganggu orang yang tidur ataupun orang yang sedang sakit di dalam rumah. Wa ayyuhafizu ala adawatil manzil, dan biasakan untuk menjaga alat-alat atau perabotan yang ada di rumah. Fala yaksirul awaniya, maka ketika bermain itu jangan sampai merusak atau memecahkan barang yang ada di rumah. Atau misalkan nih alat-alat dapur, ya alat-alat dapur itu jangan sampai dimainkan. Nah, sehingga harus dijaga nih, jangan dipakai dipukul-pukul biar membunyikan. Jadi bikin berisik itu tidak boleh. Apalagi sampai dirusak ya. Jangan sampai. Harus dijaga. Wala yughayyirul abwab, dan jangan mendobrak pintu ketika bermain. Jadi ketika main teh jangan main-main pintu dobrak, tidak boleh. Ya, ketika membuka atau menutup pintu itu harus pelan ya, dan jangan sampai merusak intinya. Wala yufsidal asjar, dan jangan merusak tanaman. Ya, jangan merusak tanaman, misalnya nih mencabut tumbuh-tumbuhan atau ngacak-ngacak nih di pekarangan rumah, di kebun ya. Nah, jangan sampai, itu harus dihindari. Wa idza kana 'indahu hirrun, dan apabila ada di dalam rumah itu hewan peliharaan, seperti kucing, au dajajun, atau ayam misalnya. Nah, ini jangan sampai disakiti ya hewan peliharaan itu. Yuqaddimu lahu ta'am. Nah, maka hendaknya ia memberi kepadanya makan makanan, wasyarab, dan minum-minuman, wala yu'zihi, dan jangan menyakiti hewan-hewan peliharaan itu. Nah, itu ya tadi di bab ke-9 mengenai adab-adab selama di rumah. Mari kita lanjut ke bab yang selanjutnya, yakni bab ke-10, Abdullah fi manzilihi. Nah, yang isinya merupakan ibarah atau permisalan dari bab sebelumnya tentang akhlak atau adab seorang yang bernama Abdullah selama di rumahnya. Abdullah fi manzilihi, Abdullah di dalam rumahnya. Abdullah fi manzilihi, Abdullah di dalam rumahnya, mithalul adab wan nizam, dapat dijadikan sebagai contoh yang baik sebagai anak yang beradab serta rajin. Yaghtasilu kulla sabahin wa masa'in. Iya, Abdullah ini selalu mandi setiap pagi dan sore hari. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan ini adalah sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Nah, maka daripada itu mandi ini harus dibiasakan ya, setiap pagi atau sore untuk menjaga kebersihan tubuh kita sendiri. Wa ya'tani binazafati malabisihi, dan dia selalu memperhatikan kebersihan pakaian-pakaiannya dan keteraturan dalam berpakaian.
Nah, jadi pakaian ini selain untuk menutup aurat, ya, juga berfungsi sebagai penghias. Nah, sehingga pakailah baju yang terbaik, ya, pakai baju terbaik yang kalian miliki. Nah, nggak harus baru, yang penting rapi, suci dan menutup aurat. Wa kutubihi, dan juga kitab-kitabnya atau buku-bukunya. Abdullah ini selalu menjaga dan merapihkan buku-bukunya, baik sebelum sekolah maupun sesudah sekolah atau sesudah belajar, ya. Kemudian wa yad'uha murattabatan, dan meletakkannya dengan rapi, meletakkan buku-buku tersebut fi mahallin khosin, di tempat yang khusus yang memang disiapkan untuk menyimpan buku-buku atau peralatan tulis yang kemudian dapat menjaga buku kita agar tetap rapi dan bisa dipakai di kemudian hari. Wala yatamakhatu fi thawbihi aw fil jidari walakin fil mindili. Dan mengelap, maksudnya, dan jangan mengelap sisa makanan di mulut, ya, sisa makanan di mulut atau ingus, dan sebagainya ke pakaian, ya, ke pakaian atau ke dinding. Ini nggak boleh ini. Akan tetapi lebih baik menggunakan sapu tangan, ya, ketika ada bekas makanan, ya, di mulut atau di tangan, di bekas megang gorengan, makan gorengan. Jadi bekasnya teh jangan dilap ke baju, ya, nggak boleh dilap ke baju atau ke tembok gitu, ya. Nah, ini merupakan sebagian perhatian Abdullah kepada kebersihan diri dan lingkungannya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus benar-benar menjaga kebersihan sehingga kesehatan kita juga dapat terjaga insyaallah. Wala yabsuqu 'alal qa'ah, dan tidak meludah ke lantai. Sebagai bentuk menjaga kebersihan juga, ya, jangan meludah sembarangan. Wala yuwassikhul abwab, dan tidak juga mengotori pintu. Wala yaktubu fil judron, dan tidak mencoret-coret dinding. Ini banyak, ya, sering kejadian. Kadang banyak anak kecil yang ketika bermain ini suka mencoret-coret pintu atau tembok. Abdullah ini di sini memberikan contoh kalau ia ketika bermain ini tidak suka nih mengotori tembok atau pintu dengan spidol, krayon dan lain sebagainya, karena mengingat adab tadi di bab ke-9, ya, dia menjaga properti rumah tuh. Salah satu properti rumah kan dinding, ya, tidak boleh dicoret-coret, harus dijaga kebersihannya. Au yatasallaqul asjar, dan tidak pula memanjat-manjat di pohon. Nah, jadi ketika bermain ini, ya, tidak boleh nih panjat-panjat pohon gitu, karena dikhawatirkan kita terjatuh. Kalau sudah terjatuh nanti terluka. Kalau terluka kan kita bikin khawatir orang tua gitu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian wala yal'aba biramyil ahjar, dan tidak melempar-lempar batu. Kenapa? Kaila yaksiru zujajan nawafid, agar tidak memecahkan kaca jendela. Au yu'ziya ghairahu, atau merusak atau menyakiti yang lainnya. Misalnya ketika melempar batu nih, khawatir takut kena orang lain, ya. Meskipun batunya kecil-kecil, tapi kalau kecil juga kalau kena orang lain mengganggu itu, ya. Ditakutkan menimbulkan masalah yang lebih besar, lebih baik dihindari. Jangan sampai main-main batu, lempar-lemparan. Wa kana Abdullah, adapun Abdullah di antara kebiasaannya itu ialah yusafihu walidayhi, senantiasa mencium tangan kedua orang tuanya. Seperti misalnya sebelum berangkat sekolah atau ngaji, atau bahkan setiap akan keluar rumah atau datang, ya, baru beres main ke rumah. Nah, Abdullah ini terbiasa untuk mencium tangan kedua orang tuanya sepulang dari kegiatan bermain itu. Kemudian wa ikhwanahu wa akhawatihi, dan juga mencium tangan saudara-saudaranya yang laki-laki
maupun saudara-saudaranya yang perempuan. Kulla sobahin wa masain, setiap pagi dan petang. Tadi itu ya, setiap berangkat sekolah, berangkat ngaji, pulang sekolah, pulang ngaji, ketika bermain, akan bermain, pulang dari bermain. Abdullah ini selalu membiasakan mencium tangan kedua orang tuanya ataupun kakak-kakaknya. Kemudian wala yadkhulu ghurfata ahadin. Dan Abdullah ini membiasakan diri untuk tidak masuk kamar orang lain, ya. Min ghairi isti'zanin. Tanpa seizin yang mempunyai kamar. Jadi Abdullah ini nggak pernah masuk kamar orang lain tanpa izin, ya. Jadi sebelum memasuki kamar orang lain, baik itu kamar orang tuanya atau kakaknya, Abdullah ini senantiasa izin terlebih dahulu. Kemudian wala yuhibbu ay yajlisa ma'al akhdam. Dan Abdullah ini menjaga diri untuk tidak duduk sembarangan, ya, dan selalu sopan serta tertib ketika duduk. Wala yukhbiru ahadan, dan tidak suka pula menceritakan kepada orang lain bima yaqa fi manzilihi, apa-apa yang terjadi di rumahnya, itu ya. Jadi menjaga privasi keluarganya sendiri nih, ketika bersama teman-temannya atau bersama siapapun ia di luar rumah, ya ini selalu menjaga privasi keluarganya yang ada di rumah, ya. Semua kejadian yang ada di rumah, baik itu yang berupa aib maupun bukan, alangkah baiknya kita tidak usah menceritakannya kepada orang lain, karena orang lain kan belum tentu akan menerima apa yang kita bicarakan, apa yang kita ceritakan. Jadi contohlah Abdullah yang menjaga privasi keluarganya sendiri dengan tidak mengumbar apa yang terjadi di dalam rumah. Hal ini juga merupakan bagian dari etika yang baik. Kemudian wa min 'adatihi ayyanama mubakkiran. Dan juga bagian dari kebiasaannya Abdullah di rumah ini, ayyanama mubakkiran, ia senantiasa tidur lebih awal, ya. Jadi tidak terlalu malam. Misalnya selesai belajar atau ngaji, itu ya langsung tidur. Atau bahkan mungkin saat ini banyak anak yang senang bermain game gitu ya sebelum tidur. Alangkah baiknya tetap memperhatikan waktu tidurnya, ya. Jangan sampai begadang. Tetap diperhatikan, dibatasi misalnya sampai jam 9 atau jam 10. Sudah main HP-nya, sudah main gamenya, lanjut dengan tidur gitu. Wa yaquma mubakkiran, dan bangun lebih awal pula. Bangun untuk sholat tahajud, dilanjut murojaah, menghafal, kemudian sholat subuh berjamaah gitu ya. Kemudian wa yuhafizu ala sholawatihi, dan dia senantiasa menjaga sholat-sholatnya, sholat-sholat pada waktunya secara berjamaah, ya. Meskipun di rumah, seperti kalian sekarang lagi ada di rumah nih, ya, tetap jaga sholat-sholat berjamaah. Kalau masjidnya misalnya tidak mengadakan sholat berjamaah, sholatlah di rumah bersama keluarga, tetap berjamaah, ya, gitu. Kemudian wa yutali'a durusahu, dan Abdullah ini di rumahnya sangat disiplin untuk mutalaah atau mengulang-ulang pelajarannya. Jadi semakin banyak kita mengulang pelajarannya, insyaallah maka akan semakin cepat paham akan suatu materi yang dipelajari. Wala yal'aba illa fi waqtil la'bi. Dan dia tidak suka bermain kecuali pada waktunya bermain. Jadi Abdullah ini sangat disiplin akan waktu, ya. Ketika waktunya sholat, ngaji atau belajar, maka ia tidak akan bermain-main. Dan dia hanya bermain ketika waktunya saja, gitu. Kemudian wa yasma'ana so'iha abihi wa ummihi, dan ia senantiasa mendengar nasihat-nasihat ayah dan ibunya. Hal ini sebagai bentuk takzim, ketaatan seorang Abdullah kepada kedua orang tuanya yang bisa dijadikan sebagai contoh. Wa bizalika, oleh karena itu,
Yanalu Abdullah ridho walidayhi wa ahlihi. Abdullah mendapatkan ridho kedua orang tuanya dan keluarganya. Nah, hal ini karena akhlaknya atau budi pekertinya yang baik tadi. Wa ya'ishu ma'ahum sa'idan masruran, dan dia hidup bersama keluarga mereka dengan bahagia dan riang gembira setiap harinya. Nah, demikian kedua bab ini menerangkan sesuatu yang begitu terlihat sederhana ya, adab di dalam rumah. Tetapi sebisa mungkin kita sebagai orang tua patut untuk mengajarkan kepada putra-putri kita di rumah supaya ini menjadikan habit atau kebiasaan yang baik. Nah, yang terus dijaga sejak kecil ya, sehingga bisa terpelihara sampai dewasa nanti. Bagaimana menumbuhkan respect kepada sesama, rasa sayang kepada anggota keluarga yang lain, terutama yang lebih kecil darinya. Itu semua harus dimulai dari lingkungan keluarganya sendiri. Bahkan kepada pembantu sekalipun, atau bahkan kepada hewan peliharaan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Ya, sebagai seorang anak, kalian harus menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka semua tanpa terkecuali. Semua hal dimulai dari yang terkecil patut dijaga sebagai bentuk akhlak yang baik. Demikian, semoga bermanfaat untuk Al-Fakir dan juga untuk para pemirsa di rumah. Mudah-mudahan kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.